Halo semuanya, jadi hari ini kita akan membahas sebuah berita. Berita ini juga baru keluar tadi siang dari Twitter di dalam Bitcoin News. Nah, ini adalah salah satu beritanya di mana People's Bank of China itu mau melakukan yang namanya crackdown terhadap cryptocurrency trading itu di dalam negara Shenzhen atau di China. Nah, kemungkinan juga salah satu faktornya yang menyebabkan harga Bitcoin ini saat ini sedang stuck di dalam range itu-itu aja, artinya sideways. Nah, itu mungkin salah satu faktornya juga bisa karena adanya berita-berita seperti ini. Nah, untuk berita seperti ini kalau misalnya kita buka dan kita bahas, nah di sini kalian juga bisa membaca beritanya yaitu mengenai jadi ceritanya itu ada kantor People Bank of China atau biasa disingkat dari PBOC ini. Kalau kalian bisa baca, itu singkatannya adalah People's Bank of China. Di Shenzhen itu dilaporkan telah memperbaiki aktivitas bisnis sekitar kurang lebih 11 perusahaan yang diduga itu terlibat dalam transaksi mata uang kripto. Jadi menurut media dari China ini, entitas tersebut atau ke-11 perusahaan ini itu memiliki atau menjadi sasaran tindakan keras terhadap perdagangan kripto di kota tersebut. Dan Bank Rakyat Cina ini menindak perdagangan koin di Shenzhen dan juga cabang Bank Sentral China di Shenzhen itu menindak perdagangan cryptocurrency itu secara ilegal. Dan kemudian kalau misalnya kita baca-baca lagi, dan kemudian menurut artikel ini juga sebenarnya regulator itu juga telah mengidentifikasi situs keuangan lokal yang dituduh mengiklankan transaksi setoran tunai valuta asing itu secara ilegal. Dan juga selanjutnya Bank Rakyat Cina ini telah menyelidiki 8 kasus yang menyelibatkan operasi valuta asing online ilegal dan perdagangan saham lintas batas. Jadi selain adanya pemeriksaan terhadap cryptocurrency di negara Shenzhen ini, dia juga melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang lainnya, juga terhadap setoran tunai valuta asing, kemudian terhadap saham juga. Nah, ini juga masuk di dalam berita di Wu Blockchain di Twitter. Sebenarnya berita ini itu sebenarnya kurang jelas apakah entitas yang ditargetkan itu telah diizinkan untuk melanjutkan kegiatan bisnis mereka apa enggak. Jadi masih ada belum ada keputusan yang jelas. Tetapi menurut jurnalis kripto di dalam China yang bernama Colin Wu atau pemilik dari Twitter Wu Blockchain ini itu mengatakan bahwa PBOC itu telah menutup 11 perusahaan. Nah, kita bisa baca di sini bahwa akhirnya dia menutup 11 perusahaan terkait dengan kasus cryptocurrency ini. Dan selain tindakan keras perdagangan kripto, kantor regional Bank Sentral China juga telah memulai misi untuk membantu konsumen dan bisnis itu untuk menghindari pelanggaran peraturan keuangan saat ini. Jadi inisiatif ini dibuat juga salah satunya untuk menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran seperti cryptocurrency yang ditemui oleh PBOC ini, sehingga ia membuat sebuah inisiatif untuk mencangkup program pendidikan yang ditunjukkan untuk pencegahan resiko keuangan. Dan kampanye regulasi di Shenzhen ini terjadi di tengah serangan berkelanjutan oleh pemerintahan Beijing terhadap kegiatan yang terkait dengan mata uang digital terdesentralisasi di seluruh negeri ini. Nah, jadi berita ini muncul di tengah-tengah sebenarnya cryptocurrency ini juga sedang agak goyang juga di negara ini, ditambah juga dengan adanya berita-berita seperti ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan sebenarnya berita-berita kayak gini itu merupakan berita FUD atau Fear, Uncertainty, and Doubt, terutama berita-berita mengenai negara China ini karena kita tahu sendiri bahwa mereka juga sering melakukan yang namanya shutdown atau melakukan ban atau crackdown itu terhadap cryptocurrency. Lalu bagaimana pergerakan harga Bitcoin ini kalau misalnya kita analisa menggunakan teknikal.
Nah, di sini kita akan menganalisa menggunakan teknikal dari BTC USDT dari TradingView menggunakan chartnya dari time frame 4 jam ya. Nah, kalau misalnya kita bisa tahu bahwa BTC USDT ini sekarang memiliki sebuah pattern bearish. Kalau kita gambarkan itu adalah pattern rising wedge. Nah, kita hubungkan dengan ke titik di sini. Kemudian kita juga gambarkan dengan titik di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dengan jelas bahwa ini adalah pattern rising wedge atau pattern pelanjutan penurunan ketika pattern ini di breakdown ke bawah. Dan kita juga bisa lihat bahwa di area ini itu BTC ini melakukan breakdown dari pattern ini ke bawah. Setelah dia melakukan breakdown di sini, itu BTC kemarin sempat melakukan retest di area resistennya kembali. Di sini ada area resisten yang bertepatan juga dengan area retest dari rising wedge. Dan pada saat retest ini akhirnya juga gagal untuk menggagalkan pola rising wedge ini dan kembali melakukan penurunan. Dan kemudian kita juga bisa gambar di area ini itu sebenarnya juga ada area resisten. Kurang lebih di area 45,4 sampai 45,6 itu adalah area resisten karena kita tahu sendiri juga kalau misalnya kalian jeli dalam melihat BTC ini juga memiliki sebuah pola double top atau seperti huruf M. Ini adalah pola double top di mana neckline-nya itu adalah di area 45,5 dan kemarin sempat di breakdown double top-nya. Kalau misalnya kita gambarkan menggunakan pad itu seperti ini. Nah, seperti ini seharusnya secara teknikal apabila double top ini valid, pada saat dia di breakdown itu dia akan retest di sini dan lanjutkan penurunan kembali. Nah, seharusnya pola yang terjadi itu seperti ini. Tetapi kita juga bisa lihat bahwa kemarin BTC ini ternyata belum selesai penurunannya, itu dia mantul di area support di sekitar ini ya, di 43,8 sampai 44. Kurang lebih di area ini dia mengalami pemantulan dan untuk saat ini kalau kalian kecilkan ke dalam time frame lebih kecil lagi 1 jam 2 jam itu kelihatan dengan jelas bahwa BTC ini sekarang berada di fase sideways di antara kedua area ini, yaitu di antara kurang lebih di area 44K hingga 45,6K. Nah, jadi masih belum ada arah yang jelas bagi BTC apakah dia akan melakukan pump atau melakukan dump. Tetapi seharusnya target dari rising wedge itu masih bisa mengalami penurunan kurang lebih ke area 42,5K atau ke area 41K. Nah, harusnya seperti itu. Apalagi setelah dia breakdown dari pola double top ini, itu targetnya seharusnya kurang lebih ke area 42,5K. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan pattern kalau misalnya kita menggunakan indikator, menggunakan exponential moving average, itu kita menggunakan EMA 21, 34, dan juga 55. Nah, dalam time frame 4 jam, kita bisa melihat bahwa indikator EMA 21 dan 34 ini sudah mau melakukan yang namanya dead cross. Tetapi karena BTC yang mantul di area support ini dan masih berusaha untuk naik, kalau kalian teliti lebih jelas lagi, lebih jeli lagi, itu dia tidak jadi membentuk yang namanya dead cross. Di sini dia malah hampir melakukan dead cross, tapi masih belum sempurna melakukan dead cross. Dan juga EMA 55-nya yang berwarna kuning ini juga terlihat masih rejection di area EMA 5-nya. Masih rejection di area itu yang bertepatan juga dengan area resistennya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ganti menggunakan EMA 90, EMA dengan jangkauan yang lebih besar lagi, kita melihat bahwa penurunan dari BTC ini yang mantul di area support itu ternyata juga tertahan oleh EMA 90-nya. Sangat bertepatan sekali bahwa dia mantul di EMA 90-nya di kisaran 44,2K. Nah, jadi kemungkinannya
saat ini juga masih sama bahwa masih sideways di antara EMA 90 dan juga EMA 55-nya. Nah, sehingga pada saat ini mungkin kita sebaiknya wait and see dulu apakah Bitcoin ini bisa melanjutkan kenaikannya atau malah meneruskan penurunannya, karena seharusnya by technical itu dia masih bisa melakukan penurunan. Kemudian kalau kita menggunakan BTC IDR itu sebenarnya juga sama. Di sini BTC IDR kita coba menggunakan moving average 20, 50, 100 dan juga 200. Kita bisa lihat di sini bahwa moving average 20 dan juga 50 ini itu juga hampir yang namanya dead cross, tapi masih belum melakukan dead cross, masih ada indikasi untuk melakukan dead cross. Sama-sama dia breakdown dari rising wedge-nya, dan juga trendline biru ini adalah trendline yang misalnya kita gambar, itu kita hubungkan dari titik ini, kemudian ke titik ini, dan juga ke sini, bahwa kita bisa melihat dua candle ini itu rejection di area trendline biru ini, sehingga di area dua candle itu membentuk yang namanya doji. Nah, adanya keraguan, ketidakpastian apakah harga ini akan naik atau akan turun, alias penjual sama pembelinya itu dorongannya sama. Nah, saat ini dia juga berusaha untuk naik lagi, untuk menjebol lagi, untuk breakout lagi, tapi masih belum bisa kita pastikan karena statusnya saat ini juga masih sideways di area itu. Kemungkinan kalau misalnya tiba-tiba BTC ini mengalami penurunan, target terdekatnya adalah ke area support sekitar 630 juta dan juga 640 juta. Itu adalah area support terdekat yang diharapkan di area itu BTC akan mengalami pemantulan. Nah, kemungkinan besar dia akan mengalami pemantulan di area kedua itu, atau mungkin kalau misalnya masih terus melakukan koreksi itu mungkin ke area sekitar 610 sampai 615 juta. Di sini kurang lebih kalau kita gambarkan kurang lebih itu di sekitar area sini. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa lihat mengapa tadi saya bilang 630, 640 itu diharapkan BTC bisa mantul di situ karena juga bertepatan dengan adanya moving average 100. Jadi selain ada support di sini, itu juga ada support dari moving average 100-nya. Nah, jadi untuk saat ini sebenarnya seperti itu. Kalau kita menganalisa dari pergerakan BTC saat ini, jadi kalian tetap waspada terhadap BTC karena kalian tahu sendiri BTC ini juga sering yang namanya kepam atau sering mengalami kedam secara tiba-tiba. Apalagi kalian yang main futures itu pasti resikonya lebih besar, dan juga kalian yang mau main spot itu mungkin kalian bisa sambil cicil-cicil beli atau tebar jaring dulu di bawah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu analisa kita dari technical BTC.